Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki materi, kakak di sini akan memperkenalkan diri kakak terlebih dahulu. Pertama yaitu nama kakak. Perkenalkan, nama kakak adalah Rizky Diana Saputri, bisa dipanggil Kak Diana. Kakak adalah mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, jurusan Pendidikan Agama Islam konsentrasi fikih, yang sedang mengikuti kegiatan PPL yang bertepatan di Sekolah MA Siti Maryam. Absen, jangan lupa adik-adik untuk mengisi absen secara masing-masing pada Google Form yang telah kakak sediakan. Nah, sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kakak ingin tanya, apakah kalian tahu hari ini kita belajar apa dan materi apa? Jadi hari ini kita belajar materi yang berjudul jinayah. Sebelum memasuki materi, kakak akan menjelaskan tujuan pembelajaran dari kita mempelajari jinayah. Yang pertama yaitu menghayati hikmah syariah tentang jinayah. Yang kedua adalah menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum jinayah. Yang ketiga adalah menelaah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang jinayah dan hikmahnya. Dan yang keempat adalah menunjukkan contoh-contoh pelanggaran beserta ketentuan jinayah. Silahkan adik-adik untuk menyimak video tentang penjelasan mengenai jinayah berikut ini. Pada materi jinayah ada dua subbab yang akan dipelajari. Yang pertama yaitu pembunuhan dan yang kedua adalah penganiayaan. Sebelum memasuki materi, kakak akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menghayati hikmah syariah tentang jinayah. Yang kedua adalah menunjukkan sikap adil dan tanggung jawab sebagai implementasi dari pemahaman tentang hukum jinayah. Yang ketiga, menelaah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang jinayah dan hikmahnya. Dan yang keempat adalah menunjukkan contoh-contoh pelanggaran yang terkena hukuman jinayah. Yang pertama yaitu adalah pembunuhan. Pengertian pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Nah, sedangkan menurut istilah, pembunuhan adalah segala manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat sebagian para ulama bahwa pembunuhan merupakan suatu perbuatan manusia yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Dasar hukum larangan membunuh dijelaskan pada firman Allah pada surah Al-Isra ayat 33. Yang kedua yaitu adalah macam-macam pembunuhan. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan maupun tidak menggunakan alat, baik yang melukai atau memberatkan. Yang kedua yaitu adalah pembunuhan seperti sengaja. Pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah. Pembunuhan tersalah adalah pembunuhan yang tidak ditujukan kepada seseorang tetapi seseorang tersebut meninggal dunia karena perbuatannya. Jenis pembunuhan tersalah ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama adalah perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tapi mengakibatkan kematian. Yang kedua adalah perbuatan yang mempunyai niat membunuh namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Yang ketiga, perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Yang selanjutnya adalah dasar hukum bagi pembunuhan. Hukuman pokok bagi pelaku pembunuhan sengaja adalah kisos, artinya dibunuh juga, tetapi jika dimaafkan oleh keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah wajib membayar ziyat mukhalazah dan dibayar secara tunai. Pembunuhan tidak sengaja tidak dikenai hukuman kisos, tetapi hukuman pokok adalah membayar diyat mukhalazah dengan diangsur selama 3 tahun setiap tahun sepertiganya dan kafarat. Hukuman penggantinya adalah puasa kafarat, sementara hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat. Hukuman pembunuhan tersalah adalah memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman dan membayar diyat mukhaffafah atau denda ringan diberikan kepada keluarga terbunuh dan boleh diangsur 3 tahun setiap tahunnya sebanyak sepertiganya.
Selanjutnya yaitu hikmah dilarangnya pembunuhan. Yang pertama adalah menyelamatkan jiwa manusia. Yang kedua adalah memberi pelajaran kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan keji. Dan ketiga yaitu terciptanya keamanan dan ketentraman dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat adalah manusia yang satu dengan yang lain saling menempatkan kedudukan yang tinggi baik di dalam hukum manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ketentuan hukum Islam tentang kisos dan hikmahnya. Yang pertama adalah pengertian dan hukum kisos. Kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong atau berasal dari kata iktaso yang artinya mengikuti, yaitu mengikuti perbuatan pelaku kejahatan sebagai pembalasan atas perbuatannya. Sedangkan menurut syara, kisos adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan atau pelaku menghilangkan manfaat anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, hukum kisos yaitu yang pertama adalah membunuh orang tidak bersalah haram hukumnya. Yang kedua, orang melakukan pembunuhan sengaja maka terputuslah imannya. Yang ketiga, perkara yang mula-mula diadili Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat adalah perkara pembunuhan. Dan yang keempat, orang mendahului melakukan pembunuhan menanggung dosa orang yang mengikuti membunuh itu. Selanjutnya yaitu adalah macam-macam kisos. Yang pertama adalah kisos jiwa, yakni hukuman mati bagi pelaku pidana pembunuhan. Yang kedua adalah kisos anggota badan, yakni kisos bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak atau menghilangkan manfaat atau fungsi anggota tubuh. Pelaksanaan kisos jiwa maupun kisos anggota badan diatur dalam hukum Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut pada surah Al-Maidah ayat 45. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya kitab Taurat bahwasanya nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka dengan luka. Pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Selanjutnya yaitu adalah syarat-syarat kisos. Yang pertama adalah pembunuh sudah balik dan berakal, maka anak-anak dan orang gila tidak dikenakan hukuman kisos. Yang kedua adalah pembunuh bukan orang tua dari orang yang dibunuh. Jika orang tua membunuh anak, maka tidak wajib melakukan kisos, tetapi jika anak membunuh orang tua, maka wajib dilaksanakan kisos. Yang ketiga, jenis pembunuhan adalah pembunuhan yang disengaja. Pembunuhan yang mirip disengaja maupun pembunuhan yang tidak disengaja, maka tidak ada hukum kisos. Yang keempat, orang yang dibunuh terpelihara darahnya, artinya bukan orang jahat. Orang yang membunuh mereka karena membela diri tidak ada kisosnya baginya. Yang kelima yaitu adalah orang yang dibunuh dengan derajatnya, misalnya orang Islam dengan orang Islam, merdeka dengan merdeka, perempuan dengan perempuan, dan budak dengan budak. Yang keenam, kisos dilakukan dalam hal yang sama, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, telinga dengan telinga, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah hikmah ditegakkannya kisos. Yang pertama adalah menghargai harkat dan martabat manusia, karena nyawa dibalas dengan nyawa, begitu pula anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Yang kedua adalah mencegah terjadinya permusuhan dan pertumpahan darah sehingga keamanan dan kedamaian dapat dirasakan. Yang ketiga adalah agar manusia berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan. Yang keempat adalah memberi efek jera bagi pelaku maupun orang yang ingin melakukan. Yang selanjutnya adalah ketentuan hukum Islam tentang diat, kafarat, dan hikmahnya. Yang pertama adalah pengertian dan dasar hukum diat. Diat secara bahasa artinya adalah denda yang berat atau ganti rugi pembunuhan. Sementara menurut istilah adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh pihak pelaku pembunuhan atau kejahatan kepada pihak teraniaya atau keluarga terbunuh untuk menghilangkan dendam, meringankan beban korban dan keluarganya. Dasar hukum diat sebagai pengganti hukum qiyas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dalam surah An-Nisa ayat 96 yang artinya, barang siapa membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan dan serahkan kepada keluarganya atau keluarga terbunuh. Sebab-sebab diat. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh wali atau ahli waris terbunuh. Yang kedua adalah pembunuh lari namun sudah diketahui identitasnya sehingga diat dibebankan kepada ahli waris. Yang ketiga adalah pembunuhan seperti sengaja. Yang keempat adalah pembunuhan tersalah. Dan yang kelima adalah kisos sulit untuk dilaksanakan.
Selanjutnya yaitu adalah macam-macam diat. Yang pertama adalah diat mukhalazah atau denda berat. Denda mukhalazah adalah denda yang diwajibkan atas pembunuhan sengaja jika ahli waris memaafkan dari pembalasan jiwa, serta denda atas pembunuhan tidak disengaja dan denda atas pembunuhan yang tidak ada unsur-unsur membunuh yang dilakukan di bulan haram, di tempat haram, serta pembunuhan atas diri seorang yang masih ada hubungan keluarga. Yang kedua yaitu adalah diat mukhaffafah atau denda ringan. Denda yang sifatnya ringan yaitu membayar denda yang berupa 100 ekor unta, terdiri dari 20 ekor hikah, 20 ekor jaddah, dan 2 ekor bintang labun, dan 20 ekor ibnu labun, dan 20 ekor unta betina berumur lebih 2 tahun. Diat mukhaffafah diwajibkan atas pembunuhan tersalah dibayar oleh keluarga pembunuhan dan diangsur 3 tahun tiap tahun sepertiganya. Selanjutnya yaitu adalah hikmah diat. Pembayaran diat bagi pembunuhan kepada keluarga korban di samping untuk menghilangkan rasa dendam juga mengandung hikmah sebagai berikut. Yang pertama, sifat pemaaf kepada orang lain karena sesuatu kejadian yang sudah terjadi. Yang kedua, manusia dapat berhati-hati dalam bertindak, bahkan takut melakukan kejahatan karena sayang harta, bisa habis bahkan jatuh miskin karena pembayar diat. Yang ketiga, menjunjung tinggi terhadap perlindungan jiwa dan raga. Pengertian kafarat. Kafarat secara bahasa ialah tertutup, terselubung. Maksudnya hati seseorang sedang tertutup sehingga menyediakan Allah atau menentangnya yang selanjutnya berani melakukan perbuatan maksiat. Sedangkan kafarat menurut istilah berarti tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu macam-macam kafarat. Yang pertama adalah kafarat karena pembunuhan. Membunuh selain hukum kisos atau membayar diat, dia harus membayar kafarat juga. Adapun kafarat bagi orang yang membunuh adalah memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang kedua yaitu kafarat karena membunuh binatang buruan pada waktu melaksanakan ihram. Kafaratnya yaitu dengan mengganti binatang ternak yang seimbang atau memberi makan orang miskin atau berpuasa. Yang ketiga yaitu kafarat karena melanggar sumpah. Kafaratnya yaitu memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian, memerdekakan seorang budak atau puasa 3 hari. Yang keempat yaitu adalah kafarat karena zihar. Kafaratnya adalah memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Yang kelima yaitu adalah kafarat ilah, yaitu suami yang berjanji tidak akan menggauli istrinya selama masa tertentu, maka kafaratnya sama dengan kafarat melanggar sumpah. Selanjutnya yaitu hikmah kafarat pembunuhan. Ada beberapa hikmah yang terkandung dalam kafarat pembunuhan, yaitu yang pertama adalah manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru, telah berbuat dosa kepada Allah dan merugikan sesama manusia. Yang kedua, bertaubat kepada Allah dengan mendekatkan diri kepadanya. Yang ketiga, percaya diri dengan diterimanya taubatnya, manusia menjadi tenang karena tuntunan agama sudah dipenuhinya. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu adalah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun alat yang tidak mematikan. Sedangkan kisos adalah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku pembunuhan maupun perusakan anggota badan atau pelaku penghilangan manfaat anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Sedangkan diat adalah sejumlah harta yang wajib diberikan oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak teraniaya atau keluarga untuk menghilangkan dendam dan meringankan beban korban dan keluarganya. Yang terakhir yaitu adalah kafarat adalah tebusan atau denda yang wajib dibayar oleh seseorang karena telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak macam kafarat yaitu kafarat pembunuhan, zihar, ilah, melanggar sumpah, dan sebagainya. Mungkin itu saja, terima kasih. Itu tadi penjelasan mengenai materi jinayah. Untuk adik-adik, jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah kakak berikan. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, kakak ingin mengingatkan kalian tentang selalu mengerjakan sholat, selalu belajar, dan selalu menjaga kesehatan. Nah, mungkin itu saja. Marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah karena telah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila kakak ada salah dalam menjelaskan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.